Masih suasana Imlek guys. Jadi ini tuh mesti banyak larangannya, bahkan pantangannya apa sih? Kalian mau tahu, simak ya. Jangan lupa subscribe. Semoga video aku ini bermanfaat banget buat teman-temannya. Jadi nggak boleh nyapu, nggak boleh buang sampah. 3 pantangan setelah hari Imlek. Ini buat teman-teman semuanya yang mungkin belum pada tahu. Ini lu juga belajar dari si nenek. Jadi hari pertama itu biasanya anak-anak itu pada pulang ke rumah ibunya, makan-makan kayak hari lebaran aja di Indo gitu kan istilahnya. Makan-makan terus sampai jam 12 malam. Nah, nanti jam 12 malam itu ya teman-teman, biasanya mereka itu lampu semua rumah itu dinyalain, terus bagi-bagi amplop, uang kayak gitu kan. Nah, terus dari jam 12 malam itu misalnya kayak lap ataupun pel-pelan, nyapu, ngepel, buka air, itu jam 12 ke bawah itu nggak boleh. Misalnya kalau udah jam 12 malam itu tamu-tamu udah pulang, semua rumah bersihin. Nah, sampai ke besok paginya itu kalian itu sampai besok malamnya lagi di hari kedua itu nggak boleh nyalain air. Jadi nunggu malam jam 7 atau jam 6 itu baru bisa nyalain air. Kenapa? Di hari kedua Imlek nggak boleh nyalain air ataupun buang air, karena air itu ibaratnya sumber rezeki. Jadi kalau kita buang air itu sama aja kita itu ngebuang uang istilahnya. Kalian misalkan hari pertama makan-makan, hari kedua itu nggak boleh buka air seperti di keran itu kan, cuci itu nggak boleh. Terus juga nyapu itu nggak boleh. Tapi kalau kalian mau nyapu itu di hari ketiganya Imlek. Jadi hari ketiga Imlek itu boleh paginya kita itu sapu-sapu kayak gitu. Tapi nyapunya itu ya teman-teman dari luar ke dalam. Kenapa? Karena rezeki yang didapat itu dari luar ke dalam rumah. Jadi kita itu ngambil uang dari luar terus ke dalam itu. Jadi nggak boleh dari, mungkin kan kebanyakan nyapu kamar dulu terus baru luar, itu nggak boleh teman-teman. Jadi dari luar ruang tamu biasanya ya, terus sampai ke ruang TV kemana-mana baru kamar. Itu sama aja seperti ngepel juga, dan itu dilakukannya itu di hari ketiga Imlek. Jangan kalian lakuin hal kayak gitu, takutnya dimarahin. Terus untuk hari kedua juga masih di hari Imlek ya, kalian itu nggak boleh pakai baju yang berwarna hitam ataupun putih, harus baju merah. Kenapa? Karena lambangnya itu apa ya, katanya si nenek itu kayak pokoknya mah harus pakai baju merah, nggak boleh pakai baju hitam ataupun putih berwarna-warni hijau. Pokoknya mah nggak boleh, mesti baju merah, entah itu dari kaos kaki sampai baju semuanya merah. Katanya biar dibilang hopon alay, katanya ambil uang gitu. Terus untuk kita yang belum tahu, misalkan ada makanan yang udah dimasak terus kalian ambil terus buat dimasak, itu kadang banyak banget yang disalahgunakan. Kita nggak salah ataupun kita nggak ngerti juga, kita harus tanya dulu ya teman-teman, karena orang sini itu biasanya lebih menghormati dengan yang namanya leluhur. Jadi kayak misalkan sembayangan itu, nah kayak sekarang kan ini hari pertama itu sembayangan. Nah di sembayangan itu kalian tuh nggak boleh bersih-bersih tempat sembayangan. Kenapa? Karena kalian itu bukan keluarganya. Jadi kecuali kalian cuma nyiapin doang di bawah-bawah. Misalkan sembahyang kan dari atas bawah. Nah kalian itu cuma di bawahnya aja, kalau nggak nyiapin buah-buahan. Terus buah-buahan juga itu nggak boleh sembarangan asal buah ambil, apalagi yang ada benjol apapun banyak itu nggak boleh teman-teman, karena mereka itu lebih menghormati banget ya istilahnya sama orang yang lebih leluhur gitu loh. Terus kita itu nggak boleh asal lap-lap aja di tempat sembayangan, nggak boleh. Kalian harus izin dulu, takutnya bermasalahnya di sini. Karena memang kita itu bukan orang ahli keluarganya, kita karena orang luar gitu. Biarpun bersihin apa juga kan harus bilang dulu, jangan asal ambil lap aja di tempat sembayangan. Terus yang paling nggak ngertinya di sini kenapa gitu kan, dan yang paling pahamnya gitu ya, kenapa kita itu nggak boleh buang air sembarangan pas di hari kedua Imlek? Karena ngebuang rezeki kita. Di situ kita bisa tahu ya teman-teman. Terus kalau kalian misalkan udah makan ya mereka, kalian dibersihin ataupun kalian mau
membersihin tempat sembahyang itu kalian bilang dulu, jangan asal ngambil aja. Soalnya ini pelajaran juga buat dulu sendiri. Alhamdulillah jadi tahu. Jadi kalau mau ngelakuin apa-apa juga mengerti istilahnya ya. Ini yang boleh dilakuin sama saya dan ini yang nggak boleh dilakuin sama saya, karena saya bukan keluarga dari si nenek dan juga saya orang asing, orang luar. Tapi mereka ya alhamdulillah sih, biarpun mereka orang asing atau orang luar, kita capek ya, tapi di sisi lain ya bisa ngerti gitulah, tahu tentang oh ini yang boleh dilakuin dan ini yang nggak boleh dilakuin sama kita. Kalian kalau misalkan mau ngapa-ngapain ya teman-teman, lebih baik saran dari saya, kalian tanya dulu sama si nenek ataupun si kakek ataupun juga si bos, gimana caranya biar itu lebih tahu gitu, biar lebih paham, biar kalian tuh nggak ngerasa bersalah. Takutnya gini, aku mau ngambil ini terus kamu ngambil, tiba-tiba kalian itu rasa bersalah gitu. Jadi lebih baik apapun itu kalian laporan dulu, ngomong dulu biar nggak salah paham. Di sini juga dulu belajar gitu, jadi tahu kayak gini kayak gitu. Makanya dari pagi ini kan hari kedua Imlek ya, dari pagi sampai dari malam jam 12 itu, jadi semua rumah itu mesti bersih sampai pagi itu, nggak boleh disapu, nggak boleh dipel. Ya udah nunggu bukan nunggu amplop sih, memang di rumah nggak ada yang datang karena ada corona juga. Cuman ikutin tradisi orang sini aja gitu, nggak ribet kok, cuman capek iya gitu, nggak apa-apa. Yang penting kan kita udah ngejalanin, itu aja teman-teman. Buat teman-teman semuanya, sini mukaila, mudah-mudahan kita bisa mengerti, bisa paham juga. Terus juga ya jangan terlalu berharap gitulah, karena yang namanya rezeki itu udah ada yang ditakar aja gitu. Ya mungkin kalian berharap wah saya capek bangun jam sekian dapat amplop banyak. Enggak, saya juga di sini udah berapa tahun belum pernah ketemu sama anak-anaknya.